Hai Vi, katanya tante kamu kemarin pendarahan ya? Iya, tante sempat pingsan kemarin karena kehilangan banyak darah. Tapi sekarang sudah membaik kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan belajar, semangat pagi. Udah lihat kan tadi video di awal ya? Nah, diceritakan ada seorang ibu yang mengalami pendarahan. Nah, tentu hal ini sangat berbahaya kan bagi si ibu karena kita tahu darah sangat penting bagi tubuh. Apa sih fungsi dari darah? Fungsi dari darah diantaranya adalah mengangkut zat makanan dan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tapi bagaimana ya darah bisa beredar ke seluruh tubuh? Sebelumnya kalian kan sudah tahu ada organ-organ yang berperan penting dalam sistem peredaran darah. Ada yang masih ingat? Ada jantung dan pembuluh darah. Kawan belajar masih ingat kan kalau jantung itu memiliki 4 ruang. Ada serambi kanan atau atrium kanan, ada serambi kiri atau atrium kiri, ada bilik kanan atau ventrikel kanan, ada bilik kiri atau ventrikel kiri. Selain itu, jantung juga memiliki katup ya. Di antaranya ada katup tricuspidalis yang letaknya di antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan ada katup bicuspidalis yang letaknya antara serambi kiri dan bilik kiri. Sedangkan pembuluh darah secara umum dibedakan menjadi 3. Ada pembuluh nadi atau arteri, ada pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Agar kalian lebih mudah memahami, sekarang kita akan mengamati siklus peredaran darah dalam tubuh manusia melalui video animasi. Kalian siapkan selembar kertas, buatlah diagram seperti ini. Oke, perhatikan diagramnya baik-baik ya. Di situ kalian lihat ada titik-titik di dalam kotak dan titik-titik di luar kotak. Nah, titik-titik di dalam kotak itu kamu isi dengan bagian jantung. Kan tadi ada 4 ruang ya. Nah, kamu isi itu. Kemudian titik-titik yang di luar kotak itu kamu isi dengan pembuluh yang dilewati oleh darah. Sebentar lagi akan saya putar video animasinya. Are you ready? Kawan belajar, siklus peredaran darah dalam tubuh manusia melibatkan organ-organ penting, yaitu jantung yang berperan dalam memompa darah dan pembuluh darah yang berperan dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Bagaimanakah siklus peredaran darah dalam tubuh manusia? Mari kita mulai dari jantung. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri jantung yang sedang berelaksasi. Ketika serambi kiri berkontraksi dan bilik kiri berelaksasi, darah dipompa dari serambi kiri ke bilik kiri jantung melalui katup bicuspidalis. Saat bilik kiri berkontraksi, darah yang kaya oksigen akan dipompa menuju pembuluh darah utama, yaitu aorta. Selanjutnya, darah dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri yang akan bercabang menjadi kapiler
sehingga darah dapat menjangkau berbagai organ di dalam tubuh dan menukarnya dengan karbon dioksida. Darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir melalui vena, menuju vena cava, dan masuk ke serambi kanan jantung. Ketika serambi kanan berkontraksi, darah kemudian dipompa ke bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Bilik kanan kemudian berkontraksi dan memompa darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas, sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Darah yang kaya oksigen masuk kembali ke serambi kiri jantung dan siklus sirkulasi darah pun terulang kembali. Nah, gimana tadi? Udah selesai kan bikin diagramnya? Ayo kita cek sama-sama. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri jantung. Ketika serambi kiri berkontraksi dan bilik kiri berelaksasi, darah dipompa dari serambi kiri ke bilik kiri jantung melalui katup bicuspidalis. Saat bilik kiri berkontraksi, darah yang kaya oksigen akan dipompa menuju pembuluh darah utama yaitu aorta. Selanjutnya, darah dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri yang akan bercabang menjadi kapiler sehingga darah dapat menjangkau berbagai organ di dalam tubuh dan menukarnya dengan karbon dioksida. Darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju vena cava dan masuk ke serambi kanan jantung. Kemudian, darah dipompa ke bilik kanan melalui katup tricuspidalis. Bilik kanan kemudian berkontraksi dan memompa darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Darah yang kaya oksigen masuk kembali ke serambi kiri jantung dan siklus sirkulasi darah pun terulang kembali. Well, gimana diagramnya? Udah tahu kan bagaimana siklus peredaran darah dalam tubuh manusia? Kawan belajar, sistem peredaran darah dalam tubuh manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Nah, sekarang yang mana ya peredaran darah kecil, yang mana peredaran darah besar? Peredaran darah kecil dimulai dari jantung, bagian bilik kanan, ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, bagian serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar dimulai dari jantung, bagian bilik kiri, ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, bagian serambi kanan. Jadi, sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah ganda, yang mana darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung, menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar dimulai dari jantung, menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, begitu ya kawan belajar. Udah paham kan sistem peredaran darah pada manusia? Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.